Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di SMA Negeri 2 Bengkayang. Sekali lagi selamat kalian telah diterima di SMA Negeri 2 Bengkayang. Yang mana seharusnya MPLS ini kita laksanakan dengan tatap muka. Namun karena keadaan COVID-19, maka MPLS kita laksanakan dengan online. Nah, pada kesempatan ini Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang belajar efektif. Baiklah, untuk belajar efektif di sini ada 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Jadi belajar itu harus kita rasakan sebagai kebutuhan. Kalau sudah kita merasakan itu suatu kebutuhan, otomatis kita akan melakukannya dengan baik karena itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar pada saat kita mood, tapi juga kita bisa belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Jadi kalau belajar sudah merupakan suatu kebutuhan bagi kita, maka kita tidak akan merasa berat untuk belajar. Nah, dengan demikian, ilmu yang kita pelajari juga akan menjadi lebih mudah kita ingat. Jadi, jangan lupa anak-anakku sekalian, terapkan dalam hati kita bahwa belajar itu merupakan kebutuhan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Nah, belajar dimanapun yang kita suka, kita harus memilih tempat belajar yang kita sukai. Nah, dengan memilih tempat yang nyaman, itu akan membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun akan terasa menyenangkan dan lebih efektif. Nah, yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, jangan kita langsung semua pelajaran kita borong. Jangan. Jadi kita harus cicil sedikit demi sedikit. Maka dari itu ada baiknya kita belajar setiap hari. Jangan pada saat mau ulangan baru kita belajar semuanya. Tidak. Jadi kita harus setiap hari belajar sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kemudian kita mencicil pelajaran sedikit demi sedikit ini adalah cara yang lebih efektif dibandingkan kita mempelajari semua pelajaran dalam waktu yang singkat atau biasa disebut dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, itu kurang efektif sehingga ilmu itu pun akan sulit kita serap kalau kita langsung belajar semuanya. Karena itu juga ada tekanan psikologis. Dalam waktu yang singkat kita harus mempelajari banyak pelajaran. Namun kalau kita mencicil pelajaran sedikit demi sedikit, mungkin tekanan psikologisnya tidak sebesar kalau kita harus mempelajari semua pelajaran dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, bagi waktu belajar. Nah, sebaiknya kita membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan kita bisa menguasai pelajaran tersebut. Nah, dengan adanya jadwal, kita bisa membagi waktu kegiatan kita yang lain. Artinya, kegiatan kita baik belajar maupun kegiatan yang lain itu terstruktur sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus bisa membagi waktu untuk belajar. Kemudian yang kelima, berdiskusi. Berdiskusi ini kadang-kadang ada orang yang sukanya belajar sendiri. Namun, diskusi ini dianggap juga sebagai cara belajar yang efektif karena kita mungkin bisa mendapat pengetahuan dari orang lain yang kita tidak ketahui. Nah, jika kita belum mengetahui style belajar kita, tidak ada salahnya jika kita berdiskusi dengan teman, yaitu tadi untuk bertukar pikiran dan materi pelajaran. Kemudian yang seterusnya, cari cara yang membantu konsentrasi. Misalnya ada siswa yang belajarnya dengan mendengarkan musik, atau mungkin belajarnya subuh. Subuh itu kadang kan sepi, jadi nah itu bisa membantu kita lebih konsentrasi. Nah, jadi kita carilah cara yang membantu agar kita bisa konsentrasi, karena konsentrasi itu
membantu kita menguasai suatu materi. Nah, yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafalkan. Jadi kalau kita belajar itu jangan kita hanya menghafal. Kalau menghafal itu kita bisa lupa. Tapi kalau kita paham, sampai kapanpun kita akan tetap paham. Sampai kita nanti ke jenjang berikutnya kita sekolah, kita akan tetap paham. Jadi kalau menghafal, kalau menghafal itu bukannya tidak bagus, tapi kurang efektif karena kita sifatnya hanya menghafal. Jadi coba dipahami. Jadi setiap pelajaran itu dipahami dulu, hal-hal yang mungkin kata-kata yang kita tidak mengerti, kita pahami. Nah, yang selanjutnya jangan malu bertanya. Jadi di sini kita biasakan untuk bertanya. Kalau memang kita tidak ngerti, walaupun hal itu yang sederhana, kita tanya. Akhirnya kita akan menjadi tahu. Kalau sudah kita tahu, di situ rasa ingin tahu kita akan lebih besar lagi. Jadi buang rasa malu bertanya. Kemudian yang selanjutnya, coba terus mesti gagal. Walaupun kita sering gagal, kita jangan merasa putus asa. Jadi jangan kita merasa gagal itu merupakan hal yang sangat, ya sudahlah. Gagal itu adalah suatu cara supaya kita bisa lebih kuat lagi. Kemudian yang selanjutnya, sukai mata pelajaran. Jangan kita menganggap ada pelajaran yang penting, pelajaran yang tidak penting. Semua pelajaran itu penting, semua pelajaran itu berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah menyukai pelajaran, apapun akan kita sukai, maka apapun akan kita pelajari. Ingat, belajar itu kita ingin mendapat pengetahuan untuk kita di kemudian hari, bukan untuk sekarang, tapi untuk di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang tersedia itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah kalian, di masyarakat. Fasilitas yang ada itu kalian gunakan. Sekarang fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk belajar, ya gunakanlah. Misalnya contohnya macam HP kalian ini, HP Android. Jangan kalian gunakan hanya untuk main game, hanya untuk bersosial media. Baiklah, yang selanjutnya membuat review atau peta materi. Jadi ini memudahkan. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari. Misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review ini memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Kegiatan ini tentu akan sangat mendukung cara belajar kita menjadi lebih efektif. Yang kemudian kita buat kesimpulan. Jadi kita buatlah kesimpulan. Jika kita habis mempelajari pelajaran apa, kita buat kesimpulannya, oh seperti ini. Itu akan memudahkan kita mengingat materi apa yang sudah kita pelajari. Dengan membuat kesimpulan akan membuat kita lebih mudah mengingat dan memahami apa yang sudah kita pelajari. Yang kemudian, yang ke-14 di sini, coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana yang telah kita kuasai. Yang terakhir, mungkin ini yang paling sederhana dan mungkin bagi kalian ini tidak penting, tapi ini merupakan bagian yang terpenting bagi semua yang sudah kita lakukan di atas tadi, yaitu berdoa. Berdoa ini merupakan faktor yang sangat penting untuk kita lakukan, karena walaupun kita sudah melakukan usaha, kalau kita tidak dibarengi dengan doa, ya mungkin tidak berhasil. Ya demikianlah 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Sekarang ada cara belajar yang efektif menurut penelitian. Jadi menurut penelitian, belajar yang efektif itu salah satunya adalah olahraga. Mengapa olahraga disebut berdasarkan penelitian merupakan cara yang efektif?
Karena dengan berolahraga banyak manfaatnya. Jadi manfaat olahraga bagi otak, yang pertama itu mengirimkan nutrisi dan oksigen. Jadi nutrisi dan oksigen itu bisa berguna bagi tubuh kita, bagi otak kita. Kemudian mempercepat proses informasi. Setelah mempercepat informasi, meningkatkan rentang perhatian. Dan juga mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas. Pikiran lebih fresh. Jadi kalau kita berolahraga, karena organ-organ tubuh kita itu semua melakukan gerakan, jadi kita bisa lebih fresh. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, jadi jangan disangka olahraga itu hanya sekedar untuk menyehatkan tubuh, tapi tidak. Tapi juga ada manfaatnya bagi otak. Nah, itulah. Nah, kemudian teknik belajar. Jadi teknik belajar apa yang kalian pilih? Yang penting dalam teknik belajar yang kalian pilih itu, di dalam kepala kita harus punya mindset belajar dengan enjoy. Jadi belajar itu jangan sampai kita merasa ditekan. Nah, tapi kita harus enjoy. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Podomoro. Nah, teknik Podomoro itu di sini ada beberapa langkah. Jadi kita yang menentukan topik apa yang mau kita pelajari. Kita pasang stopwatch 25 menit mungkin, kemudian kita fokus pelajari materi tadi. Nah, setelah 25 menit istirahat 5 menit. Nah, setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15 sampai 30 menit. Jadi mungkin percobaan yang pertama kalian istirahatnya 5 menit. Yang selanjutnya udah 4 kali kalian mencoba tadi itu belajar. Nah, kalian bisa istirahatnya 15 sampai 30 menit. Jadi itu belajar sendiri yang namanya teknik Podomoro. Nah, yang selanjutnya teknik Feynman. Nah, teknik Feynman ini adalah belajar dengan cara praktek. Jadi dibarengi dengan praktek, tidak teori melulu. Nah, itu. Jadi banyak teknik-teknik belajar efektif, baik berdasarkan psikologi maupun berdasarkan penelitian. Nah, akhirnya sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti tugasnya ini dikumpulkan kepada panitia MPLS dan nanti kalian akan diberikan lagi info kapan tugas ini akan dikumpulkan. Nah, tugas yang ibu inginkan untuk kalian lakukan adalah kalian tuliskan cara belajar efektif yang mana yang cocok untuk kalian. Nah, tulis di dalam kertas lembar. Silahkan kalian menulis sebanyak mungkin. Menurut kalian, cara belajar efektif yang mana yang sesuai dengan diri kalian. Semoga apa yang ibu berikan ini bisa bermanfaat, walaupun tidak semuanya bisa diserap, tapi mudah-mudahan ada 1-2 yang bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, baiklah. Di masa belajar daring saat ini, ingat jangan pernah malas, jangan pernah menyerah. Kalau ingin lebih maju itu banyak bertanya karena kalian sudah masuk dalam kelas. Dan satu yang ibu minta, jangan banyak main game. HP itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan pernah malas, jangan pernah banyak main game. Banyak-banyaklah belajar. Nanti buku yang sudah dibagikan, nah tolonglah itu benar-benar dibaca, dipahami. Baiklah, ibu rasa itu tetap semangat walaupun kita belajarnya secara daring. Terima kasih. SMA 2, maju bersama, hebat semua.